Hai, perkenalkan saya Sakian Hargedayati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjenisan makna. Pada video sebelumnya, rekan saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari makna. Maka dari itu, yuk kita langsung ke pembahasan. Sebelumnya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Mari kita buka pembahasan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tentunya sudah banyak menemukan makna-makna dari berbagai banyak buku sumber ya. Contohnya dari buku semantik ataupun buku-buku linguistik. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan makna menurut dikotomi leksikal dan gramatikal, kemudian makna konotatif dan denotatif, makna konseptual dan asosiatif, makna kata dan istilah, kemudian ada juga makna lugas dan makna kias. Nah, selanjutnya mari kita ke pembahasan pertama, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Yang pertama adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal, kita bisa sebut makna leksikal itu adalah makna yang bersifat leksikon ataupun makna yang bersifat leksem atau makna yang bersifat kata. Jadi kita bisa bicara bahwa leksikal adalah kata yang sesuai dengan referennya, misalkan sesuai dengan hasil observasi dari panca indera kita. Contohnya adalah kepala adalah misalkan sesuatu dari antara leher sampai ujung rambut, misalkan itu adalah kepala. Contoh dari kata kepala itu, contoh kepala yang dari makna leksikal adalah seperti ini. Contoh kalimatnya adalah kepalanya pecah karena lemparan granat. Itu adalah contoh dari leksikal ya. Kemudian ada satu lagi contoh kalimat seperti ini. Dia sudah diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, itu tidak termasuk tidak termasuk makna leksikal karena tidak makna kata kepala yang diartikan sebagai sesuatu dari panca indera. Contoh yang kedua adalah contoh dari kata memetik. Nah, berikut ini adalah contoh kalimat yang bermakna leksikal, yaitu ibu memetik mawar di pekarangan rumah. Itu adalah contoh leksikal. Contoh yang kedua yang bukan makna leksikal adalah kita bisa memetik manfaat dari acara ini. Oke, selanjutnya adalah makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi atau muncul di dalam suatu proses gramatikal. Contohnya itu adalah proses afiksasi, proses duplikasi, ataupun proses komposisi. Contoh dari makna gramatikal, kita bisa ambil contoh dari kata dasar. Kata dasar yang akan kita pakai itu angkat. Contoh yang pertama adalah bunyi seperti ini. Batu besar itu terangkat juga oleh adik. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika balok itu jatuh, papan itu terangkat juga ke atas. Nah, karena di situ kan ada dua kata terangkat ya. Cuman yang pertama itu maknanya itu jadi dapat gitu. Memang sengaja gitu, unsurnya itu ada unsur kesengajaan. Cuman pada kalimat yang kedua itu terdapat unsur tidak sengaja. Selanjutnya adalah makna konotatif dan makna denotatif. Di dalam bukunya pada tahun 1964, Slamet Mulyana menjelaskan bahwa makna konotatif dan makna denotatif didasarkan dengan ada tidaknya nilai rasa di dalam makna tersebut. Yang pertama adalah makna konotatif. Makna konotatif itu didasarkan dengan ada atau tidaknya nilai rasa di dalamnya, baik itu nilai dari nilai positif ataupun adanya nilai rasa negatif.
Contohnya adalah kata kurus dan krempeng, itu adalah makna konotatif dengan adanya nilai rasa negatif di dalamnya. Nah, kata kurus dan krempeng ini juga menjelaskan adanya makna yang menjelaskan tentang bentuk tubuh. Untuk makna konotatif kita bisa ambil dari 3 kata. Kata yang pertama adalah kurus, kedua langsing, dan ketiga adalah krempeng. Nah, untuk kata yang pertama, jika kita gunakan untuk berbicara kepada orang lain, mungkin itu akan menyakitinya. Untuk kata yang pertama, yaitu kata kurus. Contoh kalimatnya, misalkan, hari ini kamu terlihat kurus ya. Nah, mungkin kata-kata itu tidak akan menyakiti orang lain. Selanjutnya, yaitu kata langsing. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Sekarang kamu terlihat langsing sekali. Contohnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah kata krempeng. Hari ini kamu terlihat krempeng ya. Kita bisa tahu perbedaan dari ketiga kata tersebut. Nah, dari kata kurus dan kata langsing. Jika kita melontarkan kata-kata dua ini, mungkin ini tidak akan menyakiti teman kita ketika kita mengatakan kedua kata tersebut. Namun berbeda jika kita mengucapkan kata dari kata krempeng. Nah, karena kata krempeng itu mungkin maknanya terlihat lebih negatif ya. Nah, padahal dari ketiga makna ini itu sama saja menjelaskan tentang bentuk tubuh seseorang gitu. Tapi maknanya bisa berbeda-beda. Untuk contoh kata-kata selanjutnya adalah yang pertama kata gemuk, kedua gemrot, ketiga montok. Nah, untuk kata yang pertama, kata gemuk itu adalah konotasi yang netral. Yang kedua, kata gemrot adalah konotasi yang negatif. Sedangkan kata montok adalah kata yang berkonotasi positif. Selanjutnya adalah makna denotatif. Tapi sebelumnya kita sudah tahu bahwa makna konotatif dan denotatif ya. Makna konotatif adalah makna kiasan, sedangkan makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contoh kalimat dari kalimat konotatif adalah masa depanku memang gelap. Selanjutnya ada makna denotatif, yaitu contoh kalimatnya, jangan membaca buku di tempat yang gelap. Selanjutnya adalah makna konseptual dan makna asosiatif. Nah, makna konseptual itu sama halnya dengan makna leksikal dan makna denotatif, yaitu bisa kita sebut dengan makna yang memang real atau sesuai dengan referennya yang bisa diobservasi dengan mata ataupun panca indera kita. Sedangkan makna asosiasi adalah makna-makna yang biasa kita temukan di masyarakat, yang biasa digunakan oleh lambang-lambang ataupun simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat. Nah, contohnya itu seperti mawar putih yang melambangkan kesucian, ataupun warna merah yang menggambarkan keberanian. Gitu. Selanjutnya adalah makna kata dan makna istilah. Makna kata biasanya bersifat lebih umum, sedangkan makna istilah biasanya bersifat tetap ataupun bersifat khusus. Contohnya adalah kata telinga. Menurut makna kata, telinga hanya telinga saja, bersifat umum. Sedangkan jika dari makna istilah, telinga tersebut bisa telinga bagian dalam ataupun daun telinga. Nah, itu berbeda ya. Kemudian biasanya makna istilah itu dipakai kebanyakan dipakai istilah di dalam kedokteran. Nah, contohnya itu adalah lengan dengan tangan itu memiliki istilah yang berbeda. Sedangkan jika dalam kata lengan dan tangan
artinya sama-sama saja. Selanjutnya adalah makna lugas dan makna kias. Nah, makna lugas adalah makna yang asli, makna yang sebenarnya, ataupun makna yang apa adanya. Nah, ini sama halnya dengan makna leksikal, makna denotatif, dengan makna konseptual ya. Adapun contoh makna lugas yaitu seperti ini. Anaknya memang nakal. Ini adalah contoh makna lugas. Jadi memang real ya. Nah, ada lagi contoh seperti ini. Pengusaha yang nakal akan kami tindak. Nah, sedangkan itu berbeda ya. Itu maknanya sama sekali bukan makna lugas. Nah, sedangkan contohnya lagi adalah Dani harus berenang selama 1 jam. Selanjutnya adalah makna kias. Makna kias ini biasanya maknanya itu bersifat luas ya. Contohnya adalah perempuan yang dikiaskan dengan bunga. Mengapa? Karena memang perempuan itu diibaratkan seperti bunga yang cantik, yang indah. Selanjutnya matahari. Matahari dikiaskan dengan raja siang. Mengapa? Karena matahari kita tahu bahwa ketika siang ia dapat memberikan cahaya yang begitu besar untuk menerangi bumi ini. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan makna ataupun ragam makna. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.